kita sudah menetapkan 3 tersangka sebagaimana yang ada di belakang. Mereka adalah AR yang pertama kita lakukan penangkapan. Dan saudara, untuk mendalami kasus ini lebih jauh, saya sudah bersama dengan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Agung Setia. Terima kasih, Jenderal. Ya, selamat sore Pak Ahmad. Telah memberikan informasi di program Aiman. Saya sebut Mas Agung. Mas Agung, saya sebutkan awalnya 6 anak, kemudian 99, dan pekan ini bertambah menjadi 148. Luar biasa pertambahannya. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Ya, dari awal kita sampaikan bahwa kita terus mendalami kasus ini. Yang kita fokuskan adalah penyebaran anaknya itu seberapa banyak, skopnya seberapa luas, dan kemudian pelaku-pelaku lain masih ada nggak dengan apa yang dilakukan oleh para tersangka. Dan jawabannya, apakah ada jaringan lain? Artinya kalau 148 anak, jangan-jangan bisa lebih di kemudian hari, ada jaringan-jaringan lain yang memang masih bisa dikembangkan yang belum tertangkap? Iya, kita kalau anak-anak yang tereksploitasi terus meningkat, ya itu artinya kita temukan ada anak-anak baru yang tereksploitasi lagi. Jaringan yang lain juga kita temukan. Kita masih dalam proses. Jadi 3 tersangka ini masih bertambah terus? Kita akan buktikan nanti tersangka-tersangka yang lain. Jadi bagaimana ceritanya? Kok bisa terus bertambah? Anak-anak yang jadi korban, anak laki-laki semuanya ya? Iya. Anak laki-laki yang jadi korban perdagangan anak yang dijadikan atau dieksploitasi secara seksual. Ya, karena dari polanya nampak sekali bahwa ini akan bertambah seperti yang kita perkirakan dari awal. Bahwa si AR yang awalnya maupun si U ini tidak sendiri dalam bekerja. Oke. Artinya tidak sendiri apabila ada orang yang ingin mengeksploitasi anak, tipenya tidak ada di anak yang dia miliki, dia akan mencari ke tempat yang lain, nanti ke orang lain. Inilah yang kita kejar sekarang. Bahkan mereka mencari anaknya pun selektif, sesuai dengan pesanan dalam tanda kutip pasar. Ya. Anak-anak mana saja yang kemudian rentan untuk dijadikan pasar di kasus ini? Awalnya kita lihat bahwa anak-anak itu ada di kota-kota pinggiran Jakarta, dan premis saya juga akan mengatakan bahwa ini anak-anak yang di pinggiran kota inilah yang menjadi rentan dalam masalah ini. Kenapa di pinggiran kota? Awalnya, Pak. Tapi Oke. setelah kita dalami, dari 148 kita mapping, Tidak juga. ternyata di Jakarta juga banyak. Di Jakarta, di pusat kota Jakarta. Ya. Ya. Jadi ada anak-anak juga di Jakarta yang dibawa oleh 3 tersangka ini untuk kemudian dijual. Ya, artinya mereka, kita tahu mereka tidak 100% memegang anaknya untuk ditaruh di tempat dia, tapi dia mengolah dengan komunikasinya, dengan WA-nya, dengan BlackBerry-nya, BlackBerry Messenger-nya, kemudian juga dengan Facebook-nya. Facebook itu kan media yang digunakan mereka untuk menjual. Ya. Tapi mereka untuk mencari anak-anak itu juga dari Facebook. Ya, kita lihat di chatting Facebook itu ada anak-anak yang Juga chatting dengan chatting dengan si pelaku untuk tolong saya dimasukkan dalam grup itu. Grup ini kan ada namanya adalah RCM, Iya. Rico Ceper Management. Jadi di Rico Ceper Management itu sepertinya menjadi tren bagi anak-anak untuk bisa lebih keren mungkin untuk bersama-sama dengan yang lain ada di situ. Berarti awalnya anak-anak masuk ke dalam Facebook grup itu tidak mengetahui bahwa itu adalah untuk dieksploitasi. Ya, awalnya itu seperti komunitas saja mungkin ya. Tapi ada sesuatu yang menjadi daya tarik mereka. Apa yang ada daya tarik yang dilakukan oleh pelaku untuk menarik anak-anak ini? Ya, anak-anak sekarang membutuhkan salah satunya adalah pulsa. Oke. Karena dia megang handphone. Komunitas ini memberikan, kalau kamu pengen tambah pulsa, pengen ganti handphone yang bagus, kamu bisa gabung di komunitas RCM itu. Tidak diberitahu caranya seperti apa, tapi hasilnya kamu akan bisa tambah pulsa dan ganti handphone. Iya. Hanya itu saja. Itu orientasi awal yang dibangun oleh. Sesederhana itu anak-anak kemudian datang. Ya, ini pergeseran yang saya pikir kita perlu tahu, dan kita harapkan kita bisa ambil satu pelajaran dari kasus ini untuk melindungi anak-anak lebih baik lagi. Sementara anak-anak yang ikut di dalam grup di media sosial yang dibentuk oleh pelaku itu ada berapa jumlahnya, Mas Agung? Ya,
tercatat tadi saya sampaikan 148 itu adalah setelah kita lihat dalami dari grup itu 148 total. Dan 148 orang yang tergabung dalam grup itu sudah sempat dieksploitasi oleh pelaku. Ini yang kita identifikasi karena dari 148 ini tidak semuanya anak-anak. Anak-anak ada 38, 93 itu dewasa, dan sisanya 17 kita masih perlu pendalaman karena belum kita bisa pastikan dewasa atau anak-anak. 38 yang anak-anak itu kisaran usianya dari berapa sampai berapa? Dari 13 sampai 16 tahun. 13 sampai 16 tahun? Ya. Mana yang paling banyak? 14, 15. 14, 15 tahun, berarti sekitar SMP atau awal-awal SMA lah? Ya. Itu yang sinkron dengan tetangga melihat bahwa si AR ini sering kedatangan anak-anak SMP, masih seragam SMP ke tempat kosnya. Bahkan mereka ketika ada di Jakarta, mereka rela untuk datang jauh-jauh ke Bogor untuk bertemu dengan pelaku. Itu yang kita sedang dalami karena kita untuk anak-anak yang di Jakarta kita akan terus lakukan pendalaman untuk kita bisa menemukan mereka. Semua orang tua yang hadir dan ketemu anaknya dalam kondisi terkejut dan tidak menyangka, dan bahkan ada yang orang tuanya mau bunuh diri di sini. Mau bunuh diri di Mabes Polri ini? Ya.